Shalom, salam kemerdekaan, salam sehat, salam kasih, salam damai bagi kita semua yang Tuhan kasihi di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kita senantiasa menjadi orang yang merdeka dengan menaati segala kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah itulah yang melampaui segala akal dan pikiran. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dalam Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021, yaitu tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan ini, pertama sekali saya mau mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno-Hatta. Dia berkata, kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka-merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ungkapan ini menjadi salah satu pemicu semangat bagi bangsa Indonesia. Ketika kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tepat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemerdekaan itu sebenarnya sudah benar-benar menjadi hak Indonesia. Akan tetapi Belanda pada saat itu masih berusaha ingin merebut kemerdekaan itu. Masih berusaha ingin membelenggu Indonesia. Mereka tidak ikhlas Indonesia benar-benar merdeka. Walaupun sebenarnya yang pada saat itu yang menjajah Indonesia tidak lagi Belanda, akan tetapi Jepang. Akan tetapi ketika kekalahan Jepang, bangsa Belanda khususnya ingin mencari keuntungan dengan tetap tidak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tetapi semangat yang terus berkobar dari daerah ke daerah, dari desa ke desa. Bahkan bagi setiap insan yang ada di Indonesia, semangat kemerdekaan terus didengungkan. Maka tidak ada satu orang pun yang percaya dan yang mau dijajah lagi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Yesus menyampaikan kemerdekaan yang hakiki kepada orang Yahudi yang mengatakan bahwa diri mereka adalah anak-anak Abraham. Dalam kebenaran firman Tuhan, jelas di sana dikatakan setelah
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Mengatakan soal kabar keselamatan, mengatakan soal bahwa Yesus itu adalah terang dunia dan lain sebagainya. Banyak orang yang percaya akan pemberitaan itu. Tetapi untuk menyempurnakan kepercayaan mereka, Yesus memberikan sebuah pengajaran yang benar-benar lain dari yang apa mereka pikirkan. Pengajaran yang Yesus sampaikan, bagaimana itu kemerdekaan yang sesungguhnya, yang hanya bisa didapat ketika percaya dan ketika menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, akan tetapi apa yang terjadi yang menjadi permasalahan di dalam perikop kita? Dalam ayat 33, bagaimana orang-orang berpendapat, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang-orang yang sudah mengikuti perintah Tuhan, orang-orang yang sudah mengikutinya bersama-sama di setiap pelayanan Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus. Dan pertanyaan ini sebenarnya menunjukkan sebuah kesombongan. Mereka katakan apa? Dalam ayat 33, mereka katakan demikian. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka mengatasnamakan bahwa diri mereka adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham yang mereka pikirkan adalah keturunan yang murni, yang tidak pernah berdosa, yang tidak perlu diselamatkan. Walaupun faktanya, realitanya, bahwa hidup mereka jauh daripada kelakuan Abraham. Abraham itu orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengatasnamakan mereka keturunan Abraham tidak demikian. Sebutan yang mereka katakan bahwa kami adalah keturunan Abraham, itu menunjukkan sebuah sikap kesombongan, sebuah sikap ketertutupan akan kebenaran. Mereka tidak terbuka akan kebenaran, akan kemerdekaan yang Yesus lakukan. Mereka pikir status itu bisa menyelamatkan mereka. Mereka tidak menyadari justru status yang mereka hidupin adalah yang menjadi membelenggu mereka. Ketika orang berkata keturunan Abraham, hidupnya harus menunjukkan kebenaran di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lalu apa jawab Yesus kepada mereka? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus langsung mengatakan, siapa yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Yesus mau memerdekakan setiap orang yang percaya itu, setiap orang berdosa itu dari dosa. Siapapun dia, entah dia keturunan Abraham atau orang Yahudi atau para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi selama mereka hidup di dalam dosa, maka setiap orang yang berdosa itu harus diselamatkan, harus dimerdekakan. Jangan dibiarkan dosa itu yang memperhamba para keturunan-keturunan Abraham. Justru para keturunan-keturunan Abraham harus meninggalkan kelakuan mereka dari perhambaan dosa. Itu yang Yesus sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan hamba tetap tinggal di dalam rumah. Tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Yesus katakan, yang namanya hamba itu tidak akan tinggal di dalam rumah. Yesus membuat sebuah perbedaan analogi. Kalau hamba itu di luar mana maksud Yesus? Tidak di rumah, tidak bersama dengan dia, tidak bersama dengan Bapa. Yang hanya bisa bersama dengan Bapa adalah anak. Dan orang yang percaya kepada anak, ini yang tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Yesus mengatakan, jika Bapak Ibu semuanya masih berdosa, maka kita semua jauh dari rumah Bapa. Kita tetap menjadi hamba dosa. Ini yang Yesus ajarkan, ini yang Yesus tekankan. Maka di dalam penjelasan terakhir Yesus katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hanya di dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus, maka setiap orang yang berdosa benar-benar merdeka di dalam dia. Bapak Ibu
yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, terkadang kita sama seperti orang yang merasa dirinya sudah percaya kepada Tuhan. Sering sekali kita mempersoalkan status. Statusku kan sudah Kristen. Aku kan lahir dari Kristen. Aku besar di keluarga Kristen. Jadi aku sudah merdeka, tidak perlu dimerdekakan lagi. Ada sebuah kesombongan di dalam diri kita. Hilangkan kesombongan itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tidak persoalan entah engkau statusmu Kristen. Yang Tuhan mau adalah bukan persoalan status. Bukan persoalan KTP ibaratnya zaman sekarang. Banyak orang sekarang ini KTP-nya orang Indonesia, tapi kelakuannya tidak Indonesia. Banyak orang sekarang ini statusnya Kristen, tetapi kelakuannya tidak Kristen, tidak merdeka di dalam Kristus. Ini yang disorotin. Bagaimana dengan kita? Maka yang pertama sekali, jangan kita jadikan status ini menjadi penutup anugerah itu. Jangan kita jadikan status kekristenan kita menjadi penghalang kita untuk memperoleh keselamatan. Kalau engkau berdosa, katakan engkau berdosa. Tidak perlu munafik. Kalau engkau bersalah, katakan engkau bersalah. Orang yang merdeka demikian. Yang berikut Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari pengajaran yang Yesus sampaikan, Yesus mau mengatakan, menekankan kemerdekaan yang sesungguhnya itu ada di dalam diri Yesus. Kalau negara kita, kemerdekaan itu perlu diperjuangkan. Tetapi dalam iman kita, kemerdekaan itu tidak perlu kita perjuangkan. Karena apa? Karena kemerdekaan itu adalah anugerah. Tidak ada satu kekuatan pun yang ada di dunia ini yang bisa memberikan orang itu supaya diselamatkan atau dimerdekakan di dalam Tuhan. Tapi hanya anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka Tuhan katakan, Yesus katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang yang sudah diberikan oleh Kristus anugerahnya, dan orang yang sudah hidup di dalam anugerah itu, maka dia benar-benar merdeka. Benar-benar terselamatkan. Benar-benar bersama dengan Bapa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dalam hal ini, Yesus mengingatkan setiap orang supaya mau dimerdekakan di dalam Dia. Siapakah setiap orang itu? Aku, Bapak Ibu semua. Tuhan mau mengatakan kepada kita, terima anak itu. Terima Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupanmu. Terima anugerah keselamatan itu supaya engkau merdeka di dalam kehidupanmu. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang perlu kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, jangan kita jadikan status orang Kristen membuat kita menjadi gagal memperoleh keselamatan. Ini perlu kita renungkan. Yang kedua yang harus kita renungkan Bapak Ibu, kemerdekaan kita ada di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana orang yang sudah merdeka di dalam Yesus Kristus? Dia tidak melakukan yang tidak benar di dalam kehidupannya. Artinya seperti apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kalau engkau katakan, kalau kita katakan, kalau Bapak Ibu katakan, aku sudah merdeka di dalam Tuhan, maka jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita ibaratnya hidup di dalam dendam, di dalam amarah, di dalam kedengkian, di dalam kemunafikan dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu kita tinggalkan. Menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan adalah terpancar ketika dia melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Anugerah keselamatan yang Yesus berikan menjadi penggerak di dalam kehidupan setiap orang percaya untuk menunjukkan keselamatan itu. Kemerdekaan itu mengajar kita untuk melakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu segala perbuatan baik. Kita berbuat baik karena kita sudah dimerdekakan di dalam anugerah Yesus Kristus. Yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau menyapa kita, Tuhan mau mengingatkan kita. Menjadi orang yang merdeka adalah menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab di dalam dirinya dan bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Bertanggung jawab di dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan tidak pernah lagi dia menyimpan dendam di dalam hatinya.
Jika Bapak Ibu semuanya masih ada dendam, masih ada amarah kepada orang yang menyakiti, kepada istri, kepada tetangga, kepada siapapun itu, tinggalkan semuanya itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadilah orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu bagaimana jiwanya, hidupnya, kelakuannya benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ada sebuah cerita. Ada di dalam sebuah ruangan seorang guru mengajar tentang kemerdekaan orang Kristen. Ketika dia sudah mengajar semuanya, anak-anak muridnya hanya mengangguk-angguk. Namun ada seorang anak murid bertanya, "Pak, coba jelaskan atau coba berikan sebuah contoh. Apa itu sebenarnya kemerdekaan orang Kristen?" katanya. Belum sempat guru ini menjelaskan, tiba-tiba lonceng berbunyi menandakan jam pelajaran sudah selesai. Lalu guru ini mengatakan, "Kita akan bertemu minggu depan. Tetapi ada tugas yang harus kalian kerjakan," katanya. Tugasnya yaitu mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan, semuanya anak-anak membawa kentang buat di dalam plastik isi dengan air. Dan ini harus kalian bawa selama 1 minggu ini. Nanti Bapak akan jelaskan apa artinya. Semua anak-anak mengangguk dan mengatakan iya. Hari pertama, semua anak-anak membawa kentang yang sudah dimasukkan ke dalam plastik dengan air. Mereka bawa kemana-mana. Berjalan waktu sampai akhirnya masuk kepada hari ke-7. Sebelum mata pelajaran dimulai, semuanya anak masuk tanpa membawa kentang yang di dalam air. Lalu guru bertanya, "Di mana kentang kalian yang kalian bawa?" Mereka mengatakan, "Kami tidak bisa membawanya, berat. Yang kedua sudah busuk. Bau kali busuk kentang itu, Pak." Yang ketiga mengatakan, "Kalau kami bawa itu akan menjadi penyakit sama kami." Dan banyak jawaban-jawaban daripada para murid. Lalu guru bertanya, "Apakah kalian sudah tahu jawaban dari yang ditanyakan kawan kalian? Apa itu kemerdekaan?" Lalu seorang anak berdiri. Bahkan yang bertanya ini, "Sudah, Pak. Ternyata kemerdekaan di dalam Tuhan itu tidak boleh dendam. Harus meninggalkan semuanya." Guru bertanya, "Kenapa kau katakan demikian?" Murid ini bilang, "Pak, ternyata dosa itu seperti kentang. Yang kami bawa itu lama-lama kalau kami bawa terus, maka akan ada senantiasa rasa bau." Dari situ mereka belajar semuanya. Mereka membuat kesimpulan semuanya. Nah, dalam diri kita, orang yang sudah merdeka juga harus demikian. Orang yang sudah merdeka ketika kalian membawakan dosa, dendam, dan sebagainya, yang sakit adalah kalian sendiri. Maka semuanya itu harus kita tinggalkan. Ketika kita sudah memerdekakan di dalam Yesus Kristus, maka segala dosa kita sudah dibayar lunas. Maka kita juga harus demikian. Kita harus mengampuni segala dosa orang yang sudah membuat hati kita terluka. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadilah orang merdeka di dalam kehidupanmu setiap saat. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Bapa kami melakukan firman-Mu sebagaimana yang Kamu inginkan. Biar kami menjadi orang yang merdeka di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam kemerdekaan buat kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka.